Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi kepada ibu dosen dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang peran pemerintah dalam perlindungan konsumen. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Adelia Putri Maharani dengan NPM 221424. Tentunya saya tidak sendiri, saya bersama rekan-rekan saya. Yang pertama itu ada Cynthia Nurjana dengan NPM 393 dan Nashwa Nurifa dengan NPM 378. Yang terakhir ada Azra Adi Hamzah dengan NPM 389. Kita lanjut aja ke pembahasannya. Peran pemerintah dalam mendukung perlindungan konsumen. Pemerintah itu memiliki peran yang sangat penting dalam perlindungan konsumen. Karena tanpa regulasi yang jelas, konsumen itu bisa rentan terhadap penipuan dari barang ataupun jasa yang tidak sesuai dengan standar dan praktik bisnis yang merugikan. Nah, selain itu juga peran pemerintah memiliki peran dalam perlindungan konsumen untuk memastikan hak konsumen itu terlindungi dan pelaku usaha itu menjalankan kewajibannya dengan baik. Peran ini juga diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, terutama dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen UU PK. Dalam rangka perlindungan konsumen, pemerintah meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat untuk menuntut peningkatan ketersediaan produk-produk yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan makanan maupun untuk promosi, pemeliharaan kesehatan, pengobatan maupun pencegahan penyakit. Nah, pada saat ini perkembangan masyarakat itu telah sampai pada tahap di mana kemajuan teknologi di berbagai bidang itu telah membawa perubahan yang sangat cepat dan tentunya sangat signifikan pada industri kesediaan farmasi dan makanan. Sehingga kini mampu berproduksi dalam skala yang besar dan mencakup beraneka variasi produk dengan jangkauan pemasaran yang sangat luas. Selanjutnya ada regulasi dan kebijakan. Regulasi dan kebijakan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang menjadi landasan utama untuk mengatur hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha yang disebutkan dalam pasal 7 RUU Perlindungan Konsumen. Nah, kewajiban pelaku usahanya itu disebutkan dalam bab 5 bagian kedua pasal 10 RUU Perlindungan Konsumen serta mekanisme penyelesaian sengketa. Nah, dalam undang-undang ini, pemerintah itu memiliki peran yang sangat penting untuk memastikan terlaksananya perlindungan konsumen itu melalui pembentukan Badan Perlindungan Konsumen Nasional yaitu BPKN dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yaitu BPSK. Nah, BPKN ini bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya perlindungan konsumen. Sementara BPSK itu berfungsi sebagai lembaga penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya ada kebijakan pemerintah dalam perlindungan konsumen. Kebijakan perlindungan konsumen juga mencakup peraturan tentang standarisasi produk melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang standarisasi dan penelitian kesesuaian. Standar Nasional Indonesia atau SNI menjadi acuan dalam menjamin kualitas dan keamanan produk yang beredar di pasar. Kebijakan ini bertujuan memastikan konsumen mendapatkan haknya serta menciptakan iklim usaha yang sehat dan adil. Di sini ada regulasi dan legislasinya terdapat di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang isinya menetapkan hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha. Selanjutnya ada PP Nomor 58 Tahun 2001 mengatur pembinaan dan pengawasan terhadap perlindungan konsumen. Pengawasan dan penegakan hukum itu melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau bisa disingkat BPSK dan Kementerian Perdagangan menangani pelanggaran dan sengketa untuk otoritas seperti OJK dan BPOM mengawasi sektor keuangan dan produk kesehatan. Di pendidikan dan sosialisasinya, kampanye edukasi melalui media dan program pelatihan agar konsumen lebih sadar akan hak dan kewajibannya. Kerjasama dengan lembaga terkait juga ada di kolaborasi dengan
YLKI, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, terus ada asosiasi bisnis dan organisasi internasional untuk meningkatkan perlindungan konsumen. Selanjutnya, pengawasan dan penegakan hukum. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen, dikatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Sedangkan dalam hal pengawasan pemerintah diatur lebih lanjut dalam ketentuan pasal 7 dalam peraturan pemerintah yang sama. Selanjutnya pemerintah atau BPOM memerlukan sistem pengawasan obat dan makanan (SISPOM) yang efektif sehingga mampu mendeteksi, mencegah dan mengawasi produk-produk tersebut guna melindungi keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumen sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi dan kewenangan susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemerintah non-departemen yang terakhir diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2005. Maka dibentuklah Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) yang dalam pelaksanaan tugasnya berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan. Jika ditentukan pelanggaran, pemerintah memiliki wewenang untuk memberikan sanksi yang tegas sebagai bentuk penegakan hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sintia Nujana Sobandi dengan NPM 22393. Saya di sini akan melanjutkan mengenai peran pemerintah dalam perlindungan konsumen. Nah, pendidikan dan sosialisasi ini juga termasuk peran pemerintah dalam perlindungan konsumen. Jadi pendidikan dan sosialisasi itu sendiri merupakan salah satu peran pemerintah dalam perlindungan konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau UPK. Khususnya dalam pasal 29 dan pasal 30. Ini di mana pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan perlindungan konsumen termasuk pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman, kemampuan konsumen, dan pelaku usaha dalam melindungi hak-haknya, serta mendorong pelaku usaha untuk menjalankan kewajibannya secara adil. Pendidikan dan sosialisasi ini juga pemerintah memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait hak dan kewajibannya sebagai konsumen. Hal ini dilakukan melalui berbagai bentuk pendidikan dan sosialisasi yang bertujuan untuk membangun konsumen yang lebih cerdas dan waspada. Berikut adalah bentuk-bentuk peran pemerintah dalam pendidikan dan sosialisasi perlindungan konsumen. Ini yang pertama ada kampanye publik dan edukasi masyarakat. Di sini tuh pemerintah mengadakan kampanye edukatif guna meningkatkan literasi konsumen. Misalnya Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau biasa disingkat dengan BPKN rutin mengadakan seminar dan webinar tentang hak-hak konsumen terutama dalam transaksi digital. Atau Otoritas Jasa Keuangan atau biasa disingkat dengan OJK juga menyelenggarakan edukasi keuangan nasional yang mengajarkan masyarakat tentang cara berinvestasi yang aman dan menghindari penipuan. Lalu bentuk-bentuk yang kedua, peran pemerintah dalam pendidikan dan sosialisasi perlindungan konsumen ini ada sosialisasi melalui media massa dan digital. Ini di mana pemerintah memanfaatkan media untuk menyebarluaskan informasi perlindungan konsumen. Misalnya Badan Pengawas Obat dan Makanan atau biasa disingkat dengan BPOM secara rutin memberikan informasi tentang produk berbahaya dan obat ilegal melalui televisi, radio, dan media sosial. Terus bisa juga melalui Kementerian Perdagangan bekerja sama dengan marketplace dan media online untuk mengedukasi konsumen tentang belanja aman di e-commerce. Lalu bentuk perlindungan konsumen yang ketiga ini ada integrasi perlindungan konsumen dalam kurikulum pendidikan. Ini juga pemerintah dapat mengintegrasikan materi perlindungan konsumen dalam kurikulum pendidikan agar generasi muda memahami hak-hak mereka sebagai konsumen. Misalnya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek memasukkan topik perlindungan konsumen dalam mata pelajaran ekonomi, kewirausahaan, atau mata pelajaran terkait di sekolah dan perguruan tinggi. Lalu bentuk peran pemerintah dalam perlindungan konsumen yang keempat juga ada pelatihan untuk pelaku usaha dan UMKM. Ini di mana pemerintah memberikan pelatihan kepada pelaku usaha mengenai etika bisnis, kewajiban dalam memberikan informasi yang benar dan cara menjaga hubungan yang baik dengan konsumen.
Misalnya, Kementerian Perdagangan menyelenggarakan pelatihan untuk UMKM tentang etika berbisnis dan transparansi dalam pelayanan konsumen, serta memberikan pemahaman mengenai standar pelayanan yang baik. Atau Asosiasi E-commerce Indonesia atau biasa disingkat dengan IDEA bekerja sama dengan pemerintah untuk memberikan pelatihan kepada pelaku usaha online mengenai hak konsumen dan kewajiban dalam transaksi digital. Yang kelima ada penyuluhan daerah terpencil, di mana pemerintah juga menyelenggarakan sosialisasi langsung ke daerah-daerah terpencil yang memiliki akses terbatas terhadap informasi perlindungan konsumen. Misalnya, pemerintah daerah bersama LPKSM atau Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat melakukan penyuluhan kepada masyarakat pedesaan atau daerah yang kurang terpapar informasi mengenai perlindungan konsumen, terutama dalam konteks produk pertanian dan konsumsi sehari-hari. Lalu materi yang selanjutnya ada macam-macam penyelesaian sengketa dalam perlindungan konsumen. Yang pertama, penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara damai. Konsumen dan pelaku usaha dapat menyelesaikan sengketa melalui negosiasi, mediasi, atau konsiliasi tanpa pihak ketiga. Lalu penyelesaian sengketa yang kedua bisa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau biasa disingkat dengan BPSK. Ini yang pertama ada mediasi. Mediasi di sini penyelesaian dengan bantuan mediator dari BPSK itu sendiri. Ada juga konsiliasi melalui perundingan yang difasilitasi oleh konsiliator untuk mencari kesepakatan. Lalu ada arbitrase, di sini keputusan mengikat oleh arbiter BPSK. Yang ketiga, penyelesaian sengketa juga dapat dilakukan melalui pengadilan. Jika tidak tercapai kesepakatan, konsumen dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri. Penyelesaian sengketa juga dapat dilakukan melalui Lembaga Perlindungan Konsumen atau YLKI. YLKI ini Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Ini juga dapat membantu penyelesaian sengketa dilakukan melalui Online Dispute Resolution atau biasa disingkat dengan ODR. Di sini penyelesaian sengketa dilakukan secara digital, khususnya untuk transaksi e-commerce melalui platform pengaduan online. Lalu selanjutnya ada dasar hukum penyelesaian sengketa. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lalu yang kedua ada PP Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen. Lalu yang ketiga ada Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana mengatur penyelesaian sengketa di pengadilan dengan prosedur cepat dan sederhana. Kerjasama pemerintah dengan lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Yang pertama ada pelaksanaan program bersama pemerintah dan LSM sering berkolaborasi dalam merancang dan mengimplementasikan program pembangunan. LSM dengan pengetahuan mendalam tentang kebutuhan lokal dapat membantu pemerintah menyusun program yang lebih efektif dan tepat sasaran. Lalu yang kedua ada pendanaan dan dukungan finansial. Pemerintah memberikan dana hibah kepada LSM untuk menjalankan program tertentu. LSM dikontrak sebagai pelaksana program pemerintah. Pemerintah menyediakan modal awal untuk program berkelanjutan yang dikelola oleh LSM. Lalu yang ketiga ada konsultasi dan dialog kebijakan. Berpartisipasi dalam forum konsultasi publik, memberikan masukan teknis berbasis pengalaman. Lalu yang keempat ada monitoring dan evaluasi, pemantauan independen terhadap program pemerintah, penyusunan laporan alternatif tentang capaian pembangunan, dan evaluasi partisipatif melibatkan masyarakat penerima manfaat. Lalu yang kelima ada peningkatan kapasitas, pelatihan bersama untuk aparat pemerintahan dan staf LSM, dan melakukan pertukaran staf dan pengetahuan. Lalu yang keenam ada advokasi dan kampanye publik, kampanye bersama untuk isu-isu strategis nasional berbentuk edukasi publik tentang kebijakan baru, mobilitas dukungan masyarakat untuk program pemerintah, penyadaran publik tentang hak dan kewajiban warga. Lalu yang ketujuh ada penelitian dan pengembangan, penelitian aksi partisipatif di tingkat komunitas, studi kajian dampak kebijakan, dan uji coba model pembangunan inovatif, pengembangan basis data bersama publikasi dan diseminasi hasil penelitian. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh LPSKM untuk melindungi konsumen dijelaskan pada pasal 30 UU PK angka 3. Pengawasan oleh LPSKM dilakukan terhadap barang dan atau jasa yang beredar di masyarakat. Bentuk pengawasan dengan cara penelitian, pengujian, dan survei terhadap barang dan jasa yang beredar di pasaran untuk menghindari terjadinya pelaku usaha yang melakukan perbuatan curang. Lalu, kerjasama pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap barang atau jasa yang diperdagangkan, yakni untuk mengetahui adanya perbuatan pelaku usaha yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan membahayakan konsumen. Hasil pengawasan yang diselenggarakan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada menteri dan menteri teknis. Lalu selanjutnya kemitraan dengan sektor swasta. Kerjasama dengan lembaga lain dalam kemitraan dengan sektor swasta merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas dan efektivitas organisasi. Melalui kemitraan ini, lembaga dapat mengakses berbagai sumber daya yang dimiliki sektor swasta, termasuk sumber daya finansial, keahlian teknis, dan infrastruktur yang dapat mendukung pengembangan program dan layanan. Dasar hukum yang mengatur kemitraan ini di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya pasal 74 mengatur tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Regulasi ini mewajibkan perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam untuk melakukan program CSR yang dapat dilakukan melalui kemitraan dengan lembaga pemerintah. Nah, yang terakhir ada contoh kasus. Nah, di sini kita ambil kasus Desti Nur Cahyani dengan PT Grab Toko Indonesia di tahun 2020. Desti Nur Cahyani menjadi korban penipuan setelah membeli ponsel merek iPhone di PT Grab Toko Indonesia. Karena tergiur promosi dan diskon melalui iklan di media sosial, setelah Desti memesan ponsel tersebut, barangnya tidak kunjung datang. Desti kemudian melaporkan penipuan ini ke Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dan kepolisian. CEO PT Grab Toko Indonesia ditetapkan sebagai tersangka akibat kasus ini. Konsumen yang menjadi korban penipuan belum menerima ganti rugi. Konsumen dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada BPKN atau kepolisian. Pertama, pemerintah memberikan perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UPK). Yang kedua, peran pemerintah dalam kasus ini, penerimaan pengaduan. Pemerintah melalui Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dan kepolisian menerima pengaduan Desti Nur Cahyani dan korban lainnya. Penetapan tersangkanya, kepolisian menetapkan CEO PT Grab Toko Indonesia sebagai tersangka dalam kasus penipuan. Selanjutnya, perlindungan hukum. Pemerintah memberikan perlindungan hukum perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UPK) yang menjamin hak-hak konsumen, mengatur kewajiban pelaku usaha. Di pasal 4 UPK mengatur tentang hak konsumen untuk mendapatkan perlindungan konsumen. Tuntutan ganti ruginya, pemerintah memberikan ruang bagi konsumen untuk mengajukan gugatan ganti rugi melalui BPKN atau kepolisian. Sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas atensinya teman-teman. Mohon maaf bila banyak kesalahan yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.